Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam sehat selalu dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang malam kali ini akan hadir bersama kita di gelaran Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Iya, sedulur EMC dimanapun Anda berada dan juga Anda yang malam kali ini sedang menyimak di Hasan Sabila Official ataupun di TikTok kami. Hai, selamat malam di Hasan Sabila Official juga, ataupun juga di Facebook kami di Hasan Sabila. Tentunya hari ini malam kali ini kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, asupan-asupan baru dari beliau, sang formulator yang sudah siap bersama kita. Dan tadi sudah kita sounding ya bahwa hari ini kita Bang AS akan membagikan ilmu baru mengenai hubungan sendi dan tulang belakang. Kalau hubungan tulang sendi dengan tulang belakang itu ibaratnya seperti pohon dengan tangkainya. Oh begitu. Ya, hubungannya begitu ya. Terus tangkai dengan daunnya. Di dalam pohon mengalirlah nutrisi-nutrisi atau kalau di manusia darah. Oke. Dialiri dengan banyak nutrisi. Oh, jadi ini mirip dengan pohon ya, yang betul. ada tangkai, ada daunnya, ada akarnya juga gitu ya Bang Es ya. Di antara pohon pasti bisa pohon intinya yang rusak atau tangkainya yang rusak. Oke. Nah, itu bagaimana untuk kita untuk mempelajari apakah efek dari tangkai yang rusak itu akan berimbas kepada pohonnya, ya, pada cagaknya. Baik. Ini yang akan kita beri pengertian kepada fan Hasan Sabila. Nah, Bang Es, kalau ngomongin masalah tulang belakang, mungkin kayak kita berpikir bahwa tulang belakang berarti hubungannya dengan punggung. Berarti bisa ada yang boyoknya sakit, ada yang saraf kejepit atau lain-lain, atau mungkin untuk tidur sakit, untuk sholat sakit dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika mungkin nanti kita akan obrolin lagi, ternyata tulang belakang itu banyak sekali berhubungan dengan penyakit-penyakit lain gitu ya. Seperti halnya mungkin kayak sering glier, sering sempoyongan atau pingsan dan lain sebagainya, itu ternyata memang ada hubungannya dengan tulang belakang. Jika kerusakan tulang belakang ini kebetulan si penderita ini seorang pria, berefek kepada kejantanan menjadi lemah, bukan berarti dia harus mencari obat doping. Oke. Karena kerusakan ya. Baik. Ya. Contoh, kayu itu sudah dimakan oleh hama, gitu kan? Baik. Bukan berarti dia memperbanyak pupuk. Berarti dia akan menyuburkan hama itu berkembang. Justru malah menyuburkan hamanya. Pada malam ini Mia, kita akan berbicara tentang hubungan sendi ya Mia ya. Sendi dan tulang belakang Mia ya. Nah ini ada korelasinya ternyata ya Bang Es, ada hubungannya. Betul. Tulang belakang dan sendi yang kita tahu bahwa tulang belakang ini kayaknya sumber dari segala macam sumber tulang yang ada di tubuh. Bener nggak sih? Dan seperti apa? Mungkin malam kali ini akan dijelaskan sama Bang Es. Silakan Bang Es. Kita akan membandingkan dulu Pak ya. Sendi perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Mari kita meneliti satu demi satu. Tangan ada sendi, dia bisa digerakkan. Leher ada sendi, dia bisa digerakkan. Badan ada sendi, dia bisa digerakkan. Dengkul atau lutut dia bisa menekuk. Jari-jari kaki dia bisa menekuk. Pergelangan kaki dia bisa lari ke kiri, lari ke kanan. Itu yang disebut sendi. Paham Pak ya? Itu sendi. Setiap sendi pasti dilapisi dengan bantalan atau cairan sendi. Untuk apa? Agar dapat menekuk, ada pelumas. Kemudian tulang belakang adalah bagian dari rangka manusia. Ini bagian Pak ya. Berarti tidak semua. Yang berfungsi sebagai penyangga utama tubuh. Ini saya berdiri, kemudian saya duduk. Ini penyangga. Yang menyangga adalah tulang belakang. Sehingga manusia dapat berdiri dengan tegak dan membungkuk atau menggeliat ke kiri dan ke kanan. Paham? Itulah bedanya. Akan tetapi sendi itu bisa rusak. Disebabkan karena apa? Ada 13 penyebabnya.
Saya sebutkan Mbak ya. Yang pertama, olahraga berat. Otot jadi bidang badannya. Tapi pada usia tertentu sendi Bapak rusak atau menipis atau terjadi pengeroposan. Yang kedua, karena obesitas, terlalu gemuk Pak badannya. Yang ketiga, osteoporosis. Yang keempat, diabetes. Yang kelima adalah pengapuran. Keenam, gangguan tulang punggung atau tulang belakang. Ini yang jadi berhubungan Pak. Gangguan tulang punggung dan tulang belakang. Efeknya 17 macam Pak efeknya. Ya kan? Ini tadi yang hubungannya dengan sendi dan tulang punggung. Efeknya kemana saja? Efeknya mata kaki jadi membengkak. Pergelangan kaki tidak bisa digerakkan. Ngedibel. 17 macam. Itu gangguan tulang punggung ke sendi. Jadi sendi sulit untuk digerakkan. Maka janganlah Bapak, Ibu, saudaraku, jika saya memvonis, misalnya Ibu datang, ini saya divonis pada sendi saya ini pengapuran, tapi saya memvonis Ibu ini ada dari tulang punggung. Ini hasilnya Pak dari rumah sakit. Bolehkah Bang HS berbeda pendapat? Yang ketujuh, kerusakan sendi karena HB-nya rendah, drop, transfusi lagi. Akhirnya sendi menjadi kaku. Yang kedelapan, banyak duduk. Duduk, misalnya Ibu kerjanya, Bapak kerjanya di kantor, berjalan, jarang berdiri, duduk. Bermasalah pada sendi. Banyak bersila. Kalau sudah terlanjur kaku ini sulit karena hubungannya dengan cairan sendi atau yang disebut cairan sinovial. Yang ke-10, penyempitan saraf sendi. Barusan saya bilang, pembuluh darah, saraf sendi, kemudian otot sendi itu terjadi. Setiap sendi ada saraf, setiap sendi ada pembuluh darah, setiap sendi ada otot. Apakah tidak bisa terjepit saraf pada sendi? Bisa Pak. Jadi saraf kejepit itu bukan saja pada punggung, tapi bisa pada jari tangan. Yang ke-11 yaitu menipisnya bantalan sendi, yang itu tadi saya katakan. Bantalan itu ketika kita berdiri dia lentur Pak, sendi itu. Jadi seperti ada pernya, lentur. Supaya tidak bersentuhan antara tulang sendi yang atas dengan yang bawah. Itu bantalan sendi. Kalau itu pecah atau bocor, maka cairan itu akan keluar. Itu yang disebut cairan sendi atau cairan sinovial. Tapi bantalan ini sangat ulet, lebih ulet daripada karet. Tidak gampang akan pecah. Ini tidak bisa diciptakan oleh manusia, bantalan sendi ini. Yang ke-12 adalah pengerasan otot piriformis. Piriformis itu otot penghubung antara panggul lewat tepi paha ya Pak, tepi paha sampai ke sendi, sampai ke lutut. Itu adalah otot piriformis, otot terbesar yang ikut menyangga badan manusia. Kerusakan sendi yang terakhir yang ke-13 adalah stroke. Maka orang stroke kaku jalannya. Saya sangat paham Pak. Ini jalannya orang stroke dari pembuluh darah, ini dari sendi, ini dari punggung atau saraf kejepit. Sangat paham. Maka jika Bapak masuk ke ruangan saya melihat itu sudah terbaca. Begitu Bapak datang duduk, saya sudah membuat resep. Bukan berarti Bang AS itu indera keenamnya hebat ya, langsung tahu. Tidak, saking hafalnya. Paham ya Pak ya? Itu saking hafalnya. Saya tidak pakai Indra Maulana, tidak pakai gitu loh Pak. Ya, biasa saja. Hasan Sadiqah tidak ada ilmu-ilmu gitu. Ilmunya adalah ilmu kuliahan, ilmu kampus yang dipakai dia. Ya, tidak ada dengan itu. Terus harus pakai puasa, tidak. Bang itu hebat ya, bisa melihat penyakit, tidak. Saya melihat titik tangan itu belajarnya tidak setahun 2 tahun. Itu pakai pengalaman, pakai ilmu. Itu munculnya ilmu ini dari Tionghoa Pak. Setiap penyakit muncul satu, maka ada titik terletak di tangan kanan. Kalau dia mempunyai penyakit 5, ada 5
yang muncul di kanan. Maka orang yang punya benjolan lipoma tertutup oleh baju dan jaketnya di belakang atau di punggung, saya kok bisa tahu? Ibu nyon sewu, ini ibu kok ada benjolan di belakang? Iya pak, padahal saya belum cerita, kata si ibu. Kenapa bisa tahu? Titiknya pak, nampak di situ. Yang saya itu ingin berobat pak, saya itu ingin berobatnya saraf kejepit, bukan yang itu. Ini nanti akan berefek loh bu pada payudara, akan berefek loh bu pada mata. Saya kasih tahu. Kemudian jenis-jenis kerusakan sendi pak ya. Jenisnya yang pertama adalah sendi itu rusak karena bantalan sendi. Ya, bantalan sendi mulai aus. Bantal kan bisa kempes. Nah, ini mulai aus. Yang kedua, terjadinya tulang sendi mulai menipis atau mulai keropos. Saraf sendi nyeri dan panas. Setiap saraf sendi pasti akan berimbas kepada sendi menjadi kaku. Kemudian pembuluh darah sendi, tadi sudah saya sampaikan juga. Pembuluh darah, jangan dikira pembuluh darah itu hanya pada jantung, hanya pada otak. Di sendi pun ada pembuluh darah. Kenapa ini bisa rusak? Bisa jadi karena angkat berat, bisa jadi karena olahraga, bisa jadi karena benturan, bisa jadi karena pengapuran. Dan kemudian kelima adalah otot sendi. Otot sudah tidak lentur lagi. Kenapa? Tertutup kapur. Maka sendi tidak bisa ditekuk. Yang keenam, terjadinya kanker sendi. Ini paling bahaya. Jarang kita dapatkan tapi ada. Bisa tumbuh pada tulangnya, bisa tumbuh di luar tulang, merusak pembuluh darah dan otot saraf. Yang ketujuh, bergesernya sendi. Bisa bergeser pada sendi tangan, bisa bergeser pada sendi lutut, atau sendi pada bagian leher dan punggung. Maka ada punggung yang bengkok, bergeser. Kemungkinan kebanyakan presentasi yang terjadi 80% jatuh. Akibat jatuh. Kedelapan adalah kurang oli sendi. Tadi sudah saya sampaikan juga, oli sendi bagi Bang AS. Setelah kita meneliti di tumbuh-tumbuhan, oli sendi itu ada di daun mangkokan, ada di daun randu, persis seperti oli yang ada di dalam sendi. Maka kenapa kita harus menambah cairan sendi? Tubuh bisa mengolah sendiri. Apa yang kita asup diolah oleh tubuh. Tubuhlah yang akan menyembuhkan, bukan Bang AS. Tapi kalau tidak diminum, ya namanya tidak diminum, gimana akan sembuh? Kemudian cedera sendi ini sering terjadi bagi mereka yang cedera sendi angkat berat, olahraga berat, atau kecelakaan. Itu cedera sendi. Itulah Pak jenis-jenis kerusakan pada sendi. Kita akan masuk lagi pada dampak kerusakan sendi. Sendi mengeras dan kaku, itu dampaknya. Tidak kuat lagi menumpang badan, sehingga pakai kursi roda. Mau tidak kuat ngangkat badan kok Pak. Yang ketiga, neuropati sendi atau kematian saraf sendi. Yang keempat, otot rangka kering. Otot rangka itu otot yang nempel pada rangka-rangka manusia. Ya, rangka sendi, rangka lumbal, rangka dada. Kenapa kering? Pasti ada penyebabnya. Kenapa? Pasti ada kapur atau penebalan senyawa lain. Contohnya lemak, contohnya gula atau kelebihan kalsium. Kalsium itu kalau berlebih di dalam darah bisa membuat kapur, Pak. Jadi jangan anggap Bapak dan Ibu hobi dengan susu biar sehat tanpa sakit. Susu kan tinggi kalsium, Pak. Ternyata membentuk kapur. Ya Pak ya, ini jangan sampai diartikan keliru. Kalsium dibutuhkan untuk oleh tulang. Kalau tulang sudah penuh kalsium, kemana larinya senyawa kalsium? Berarti dia akan menyebar di dalam darah. Karena dia menyebar di dalam darah dan ini tidak bisa terbuang melalui urin, maka efeknya pembuluh darah menjadi keras. Dokter akan mengatakan, Bapak, Ibu sudah terjadi pengentalan darah. Pantangan bagi sendi, Pak ya. Susu berlemak tinggi. Ini tadi barusan saya sampaikan. Susu kalsium tinggi, alkohol, hobi air kelapa,
makanan bersantan, termasuk bubur bersantan itu Pak, kacang, makanan berlemak tinggi, mie instan, kulit ayam boiler, jeroan, mentega basah dalam roti. Baik Bapak, kita akan bandingkan. Apa sih hubungannya? Kita kupas dulu Pak ya, pengertian sendi dengan tulang belakang. Kemudian kerusakan tulang belakang berpotensi menekan saraf. Efeknya adalah 1, paling utama lemah syahwat bagi pria. Kemudian yang kedua, gangguan fungsi kandung kemih, pipis tidak lancar, pipis panas. Yang ketiga, sulit BAB. Tulang belakang dengan BAB kok sulit? Karena tulang panggul, bagian daripada tulang belakang, dia berfungsi untuk menyangga usus besar. Jika penyangganya itu runtuh, berarti usus besar tidak sempurna lagi untuk membuang kotoran. Kemudian yang keempat yang dirasakan oleh manusia, kerusakan tulang belakang berpotensi menekan saraf. Efeknya itu kesemutan pada kaki, bisa juga pada tangan. Yang kelima yaitu kelemahan pada tungkai. Tungkai itu mata kaki Pak. Kemudian yang keenam yaitu mati rasa pada telapak kaki, panas dan nyeri. Ya, ngedibel rasanya Pak ya, itu ya. Penyebab kelainan tulang belakang, ini penyebabnya Pak ya. Kelainan tulang belakang, bahwa perhatikan tadi ya, tadi ada penyebab kerusakan sendi. Ini penyebab kelainan tulang belakang. Tulang belakang berbentuk melengkung. Kenapa? Sering angkat-angkat. Yang kedua, pergeseran ruas tulang akibat jatuh atau olahraga berat, tinju, karate dan sebagainya. 3, retak salah satu ruas karena cedera akibat jatuh. Yang keempat, bisa terjadi obesitas, kegemukan badan, over. Yang kelima, radang piringan sendi tulang belakang. Radang piringan sendi ini gini Pak, pada ruas-ruas sendi, ya pada ruas-ruas sendi, di situ ada lempengan tipis yang disebut piringan sendi tulang belakang. Untuk menjaga antara ruas tulang belakang, ruas 1, 2, 3, 4 dan sebagainya sampai ke tulang ekor, itu terjaga dengan piringan agar tidak menyentuh ke tulang bawahnya atau lumbal bawahnya. Kenapa? Kalau itu tersentuh, maka ibu akan seperti jalannya orang stroke. Kenapa? Dia tidak bisa bergeser. Karena terjadinya piringan sendi itu menyentuh atau menempel, tidak berjarak lagi. Kok bisa terjadi seperti itu? Terjatuh. Kok bisa lagi? Obesitas. Yang keenam, massa tulang menurun. Massa tulang menurun ini gini Pak, Bapak kejadian jatuh itu di usia SMP. Masa tulang Bapak kan masih remaja Pak. Enjoy saja Bapak. Paling Bapak hanya istirahat sehari 2 hari, udah bisa berlari lagi. Nanti pada masa tulang sudah mulai menurun, masuk ke usia 40, Bapak akan mengalami. Kenapa ya Pak ya? Kaki saya ngedibel. Padahal tensi bagus loh Pak. Kolesterol saya juga bagus, terjaga loh Pak. Saya tidak punya diabetes Pak. Tapi kenapa ya Pak yang ngedibel? Lupa. Pada masa remajanya pernah terjadi benturan atau kecelakaan. Muncul di usia 40 tahun. Kenapa? Massa sudah menurun, rapuh. Jadi tingkat tulang itu sudah merapuh Pak. Yang ketujuh yaitu terbentuknya kapur dan di dalam tulang belakang. Terbentuknya kapur di dalam tulang belakang. Yang kedelapan adalah tumor tulang belakang. Nah ini sering terjadi. Kalau tumor tulang belakang ini berarti kita memperbaiki tumor, mematikan jaringan tumor, dan memperbaiki tulang akibat dimakan oleh sel tumor. Berarti ada 2 Pak. Memperbaiki tulang dan mematikan jaringan tumor. Cara ngobatinya begitu. Nah penyebab kelainan tulang belakang lagi yaitu hilangnya massa otot tulang belakang atau tulang punggung. Hilangnya massa otot itu otot
usia Bapak misalnya 70 tahun ya wajar lah Pak, ototnya tuh sudah tua, ototnya susah untuk berdiri, ototnya udah klenyut, sakit, panas sudah biasa. Orang tua Pak, ya. Tapi bagaimana biar sehat? Bisa Pak, pakai nutrisinya apa? Daun-daunan, rebus aja Bapak daun-daunan. Gantilah kebiasaan Bapak pakai kopi, sekarang minum jamu rebusan, kan enak Pak. Itulah yang saya lakukan Pak. Jamu rebusan itu adalah bagian hidup dari Bang AS. Jadi makanya sehat kan Pak ya. Jadikanlah tumbuh-tumbuhan ini bagian hidup kita. Kita tidak mengenal apa itu kimia. Dampak kerusakan tulang belakang, ini dampaknya Pak ya. Yang tadi dampak kerusakan sendi, sekarang dampak kerusakan tulang belakang. Kelumpuhan pada bagian tubuh. Siapa bilang tulang belakang tidak bisa membuat orang menjadi lumpuh? Emang lumpuh itu hanya pembuluh darah. Ini dimengerti Pak. Jadi kalau itu divonis, Ibu, Bapak, nyon sewu ini Bapak sudah stroke Bu, sudah lumpuh. Ibu pasti terpikir berarti kan pembuluh darah. Tidak. Bagian tulang belakang ini bisa melumpuhkan. Kenapa? Karena otak tidak mampu lagi merintah lewat jaringan saraf lewat tulang belakang. Berarti mandek, tubuh tidak bisa merespon. Ini disebut lumpuh. Yang kedua pingsan. Tidak sadar diri. Sering tiba-tiba seperti ini. Pingsan dianggap nih epilepsi. Padahal tulang belakang. Begitu ketahuan, ini kan gangguan tulang servikal. Tulang servikal itu adalah tulang belakang bagian leher Pak. Ini servikal namanya. Ternyata di situ ada penyempitan yang tidak bisa membawa oksigen masuk. Oh gitu Pak. Nah, paham kan? Itu bisa membuat orang juga vertigo. Itu bisa juga membuat orang pusing berkepanjangan. Emangnya mau dikasih obat pusing? Penyakitnya beda. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, nyeri kepala berkepanjangan atau ekstrim. Senut. Pak, kepala saya ini Pak, nyeri sampai ke mata loh Pak. Kepala saya ini Pak, dari leher nyeri sampai ke telinga. Jadi telinga ini ikut berdenging. Bayangkan Bu, itu hanya bagian tulang leher, penyangga leher nih. Namanya tulang servikal. Hanya bagian tulang servikal yang bermasalah. Kenapa kita dikasih obat pusing? Yang keempat yaitu nyeri kaku atau tekanan pada leher, punggung, dan anggota gerak tubuh. Itu dampak kerusakan tulang belakang Pak. Nyeri setiap hari, kaku di mana-mana, ya jari, ya leher, ya sendi, tekanan pada leher dan punggung, leher dan punggung, untuk bergerak aja susah, macam-macam kan Pak. Ini yang perlu Bapak perhatikan, bahwa kerusakan tulang belakang ini bisa berakibat orang menoleh tidak bisa dengan kepalanya tapi dengan badannya. Fungsi tulang belakang, saya katakan Pak ya, fungsi tulang belakang. Yang pertama adalah sebagai penyangga utama tubuh ya, penyangga. Tadi saya ibaratkan pohon, penyangga. Ada ranting, ada daun, ada buah. Sehingga manusia dapat berdiri tegak ya. Manusia dapat berdiri karena ada pohonnya. Akarnya mana? Akarnya otot dan saraf. Itu yang menumpang. Sehingga ketika pohon itu bergerak kena angin, dia akan ikut aja rantingnya ini Pak. Begitu juga manusia ketika membungkuk, menggeliat, dia akan mengikuti gerak tubuh. Itulah yang disebut tulang pokok kehidupan manusia karena dia menyangga tubuh manusia. Tulang utama ini harus kita perhatikan dan harus kita jaga. Setidak-tidaknya Bapak memberikan vitamin untuk tulang belakang. Punya kita namanya Med 9 Pak, untuk tulang belakang. Setidak-tidaknya. Yang kedua, melindungi sumsum tulang belakang. Itulah fungsi tulang belakang Pak. Dia melindungi sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini dia berfungsi memproduksi sel darah merah, sel darah putih. Untuk apa? Untuk imun. Kalau ini tidak terlindungi atau kerusakan pada sumsum tulang belakang, orang menjadi lemes. Lemesnya dikira kurang vitamin, kasih vitamin terus, ternyata tidak.
Semua penyakit bisa tumbuh, bisa. Muncul gatal tidak sembuh-sembuh, ternyata sumsum tulang belakangnya yang bermasalah. Semua obat gatal sudah dicoba, 1000 merek obat gatal sudah dicoba, tidak juga sembuh. Ya, yang bermasalah pada kekebalan tubuh. Karena sumsum tulang belakang tidak bisa memproduksi sel darah merah, sel darah putih. Yang ketiga adalah penghubung perintah otak ke bagian organ bawah. Jadi Allah menyimpankan saraf untuk memerintah ke bagian bawah itu ada di belakang tulang punggung atau tulang belakang. Ya. Inilah, mana ada saraf itu di atas tulang belakang atau di bawah daging. Saraf tersembunyi di balik tulang, dilindungi oleh tulang. Kesimpulan dari semua ini, tadi ada kerusakan sendi, kerusakan tulang belakang. Kesimpulannya, hubungan antara kedua ini adalah jika keduanya ini bermasalah, maka kesimpulannya adalah kerusakan tulang belakang berakibat sendi menjadi kaku. Sendi ya Pak ya. Dari tulang belakang berakibat sendi menjadi kaku, tidak kuat untuk menumpang badan. Tulang belakang rusak, sendi kaku. Ini yang berhubungan. Kemudian lemah syahwat. Setiap orang yang lemah syahwatnya, sendi pasti kaku. Terus yang ketiga adalah neuropati sendi atau kerusakan pada saraf sendi. Tadi sudah saya singgung juga. Yang keempat, mati rasa sepanjang kaki. Mati rasa sepanjang kaki ini dari punggung sampai ke kaki, ini mati rasa, termasuk rusaknya otot piriformis. Yang kelima adalah otot rangka kering. Tadi saya katakan kenapa kering? Karena tertutup oleh kapur atau oleh lemak, itu bisa menjadi kering. Setiap yang kering berarti tidak dilewati oksigen. Ya, keenam adalah tungkai lemah. Itu tadi tungkai pada kaki menjadi lemah, bisa juga pada sendi lutut menjadi lemah. Yang ketujuh, terjadinya sulit BAB. Ya, yang kedelapan adalah gangguan kandung kemih. Itu yang bermasalah ya Pak ya. Jadi hubungan antara tulang belakang dan tulang sendi bisa berakibat ini tadi kesimpulannya Pak. Ya. Mari kita akan mengobati gangguan sendi dan gangguan tulang punggung. Satu, ambil biji kemiri sebanyak 5 biji. Daun waru 4 lembar diremet dulu. Waru lengis ini ya Bang. Waru lengis, baik. Betul. Ketiga, daun cemara segar diremet dulu. 1 genggam, masukkan ke dalam panci. Biji durian 10, potong-potong, kemudian masukkan juga ke dalam panci. Saya ngambil proteinnya Pak, kalau yang dia steroid, kemudian protein yang saya ambil di biji durian. Lendirnya itu Pak, lendirnya itu ternyata dia bisa untuk melapisi kerusakan pada tulang lumbal ya, dan pembuluh darah. Yang kelima adalah biji mandingan 1 sendok makan segar. Ya, hancurkan juga. Dah. Kemudian masukkan ke dalam panci stainless dengan ukuran 5 gelas air. Larutkan 2 gelas. Berarti kan sisa 3 Pak. Diminum pagi, siang, malam. Jadilah resep perbaikan tulang punggung dan sendi. Efek dari resep ini, syahwat meningkat. Efek dari ini, tidak jadi stroke. Efek dari ini, tidak bungkuk lagi. Ya, jadi tidak pernah menyeri, tidak pernah nyeri lagi, dan tidak pernah terjadi neuropati atau kematian saraf kaki. Itu dari Bang AS. Obat jadinya apa nih Bang AS?
Obat jadinya kalau yang ini kombinasi Pak ya, antara piris dengan yosik. Itu Mia yang bisa saya sampaikan Mia ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua fan Hasan Sabilah ya. Baik. Iya, sedulur MC dan juga Anda, sahabat Bang Ais yang sedang menyimak. Demikian tadi kita sudah mendapatkan satu resep baru bagaimana biji kemiri, daun waru, daun cemara, biji durian, dan biji maningan bisa kita manfaatkan untuk mengatasi kerusakan pada tulang punggung dan tulang sendi. Jadi digabung gitu ya, ada piris dan juga yosik produk dari Bang Ais. Bang Ais, terima kasih sekali untuk malam kali ini di Beres Bedah Resep Hasan Sabilah. Terima kasih Mia, terima kasih juga pada fan Hasan Sabilah. Saya Bang Ais, mohon diri. Dari saya, salam sehat alami. Terima kasih. Demikian sedulur MC dan sahabat Bang Ais dimanapun Anda berada. Mia Kayumanis juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, salam sehat selalu dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang Ais yang semakin mendunia. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.